Saya buka ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, remaja Masjid Darussalam yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Semoga langkah-langkah kaki kita dari rumah masing-masing sampai masjid ini menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah bahwa kita adalah orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, di dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, juga kepada para sahabatnya semua, dan juga kepada para pengikutnya sampai hari kiamat termasuk kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Syawal, malam hari ini insyaallah malam yang ke-12. Karena itu izinkan saya mengucapkan doa tahniah kepada Bapak Ibu sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Dan mohon maaf apabila selama di dalam berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian saya ada kesalahan-kesalahan, kata-kata, sikap dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, adik-adikku remaja masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang jalan-jalan menuju surga atau 17 jalan menuju surga yang sudah saya tulis di dalam buku ya. 17 jalan menuju surga, menuju takwa berbuah surga. Dan pada hari ini kita membahas tema yang ketiga, yakni menepati janji dan menjaga amanah. Ya, di dalam kaidah agama, janji adalah hutang, amanah adalah pertanggungan, dan setiap hutang harus dibayar dan setiap tanggungan haruslah wajib untuk ditunaikan dan supaya dilunasi kalau kita memiliki amanah atau hutang dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita hidup ini di dalam dunia ini meninggalkan hutang. Sebab di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, nafsul mukminin mu'allaqatun, ya, ruh orang mukmin itu tergantung atau terkatung-katung selama hidupnya di dunia atau selama hutangnya di dunia belum dilunasinya. Nah, inilah makanya kita harus betul-betul pertanggungjawabkan setiap amanah dan janji-janji atau hutang-hutang yang berkaitan dengan amanah dan janji ini. Jangan sampai kita nanti kemudian pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat ternyata ruh kita kemudian terkatung-katung, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditagih hutangnya di alam akhirat, kan berbahaya. Nah, inilah yang mesti kita jadikan perhatian. Nafsul mu'minina mu'allaqatin bidainihi hatta yuqda anhu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Kemudian di dalam ayat Al-Quran, ya, ada beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban untuk menunaikan janji dan hutang ini. Ya, kalau di dalam surat Al-Anfal itu amanah, ya, jangan sampai kita mengkhianati amanah, ya, Allah Subhanahu wa taala, atau mengkhianati Allah dan Rasulnya dan amanah-amanah yang telah dibebankan atau yang telah diberikan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui, karena setiap amanah itu adalah bagian dari pertanggungan yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya
bersama dengan orang-orang yang memberikan amanah atau apapun yang ada di dunia ini, tetapi juga pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, kedudukan, anak, kemudian juga ilmu, semuanya itu adalah amanah. Bahkan di dalam surat At-Taghabun dikatakan bahwasanya harta dan anak itu adalah ujian. Artinya bagian dari Allah Subhanahu wa taala menguji kita terhadap amanah tersebut, apakah kita mampu menunaikannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingatkan di dalam surat At-Taghabun itu ayatnya, kalau tidak salah ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini adalah ujian dan cobaan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan di sisi Allah lah ada karunia yang sangat agung kalau kita mampu menunaikan amanah tersebut. Nah, kemudian tentang janji atau menepati janji. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, Lebah ya, ayat 91. Boleh dibaca Al-Qur'annya atau mungkin disimak, barangkali saya salah baca, nanti dibetulkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu, atau janji itu adalah bagian dari sumpah tadi, sesudah mengukuhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menepati janji dan menunaikan amanah secara benar adalah bagian dari jalan-jalan menuju takwa itu, yang tidak boleh dilengahkan atau disia-siakan. Sebab di ayat yang lain, kalau kita sudah bersumpah janji, apalagi sudah setia kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama ini, kepada sesama mukmin ya, maka sumpah itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Fath, surat nomor 48 ayat 10, Allah juga mengingatkan kita semuanya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innahu yankuthu ala faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, maksudnya kepada Nabi, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Kita janji setia dengan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau di dalam doa kita raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu adalah bagian dari kesetiaan kita, sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya tangan manusia termasuk kita. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan berinya pahala yang sangat besar. Nah, berkaitan dengan ayat ini, dengan surat Al-Fath ayat 10 ini ya, pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 di tahun ke-6 Hijriah ya, atau tahun ke-6 hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Mekah untuk melakukan umroh dan melihat keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalnya berhijrah. Nah, sesampai di Hudaybiyah, beliau berhenti dan mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke kota Mekah ya, untuk menyampaikan maksud dan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin semuanya. Nah, mereka menanti-nanti kembalinya Utsman bin Affan
tetapi ternyata tidak juga kunjung datang. Ya, Utsman ditahan oleh kaum musyrikin Mekah. Kemudian tersiar kabar bahwa Utsman telah dibunuh. Jadi begitu ya, ada kabar ketika itu karena diutus tidak balik-balik, tersiar telah dibunuh. Karena itu Nabi menganjurkan agar kaum muslimin melakukan baiat atau janji setia kepada beliau. Mereka mengadakan janji setia kepada Nabi dan mereka akan memerangi kaum Quraisy bersama dengan Nabi sampai kemenangan tercapai. Nah, perjanjian setia ini telah diridhoi oleh Allah sebagaimana tersebut di dalam ayat tadi ya, ayat 18. Kalau ini tadi ayat 10, di ayat yang ke-18, karena itu disebut sebagai baiatur ridwan atau baiatur ridwan ini untuk janji setia. Baiatur ridwan inilah yang menggetarkan kaum musyrikin sehingga mereka melepaskan Utsman bin Affan dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai ya dengan kaum muslimin. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah ya, di mana perjanjian Hudaybiyah ini sempat diprotes juga dengan para sahabat karena Rasulullah dilarang masuk Mekah, kemudian dengan mengucapkan diawali dengan kalimat syahadat saja suruh menghapuskannya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini jelaskan barang siapa yang berjanji setia biasanya kemudian berjabatan tangan. Nah, inilah kadang-kadang yang suka diikuti ya, ketika ada kita berjanji deal ya Pak gitu ya. Itu namanya janji setia, artinya perjanjian ditandai dengan jabatan tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang-orang yang berbaiat. Kalau sekarang seperti orang kalau sedang, saya ingat masa kita remaja dulu suka main poli Pak ya. Kalau main poli habis istirahat time out itu kan ya Pak, kemudian tangan kita ditumpuk-tumpuk begitu ya untuk menandakan kita ingin bersemangat. Nah, kira-kira seperti itulah ya penjelasannya. Tangan Rasul berada di atas tangan orang-orang yang berjanji. Jadi maksud tangan Allah di atas mereka ialah untuk menyatakan bahwa perjanjian itu dengan Rasulullah sama dengan berjanji dengan Allah. Jadi seakan-akan Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji setia itu. Nah, oleh karena itulah hendak diperhatikan bagi kita, atau hendaklah diperhatikan oleh kita semuanya, bahwa Allah itu maha suci ya, dan maha melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian di ayat 76 surat Ali Imran ya, kita juga harus bahas ini atau kita jelaskan beberapa ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bala man aufa bi ahdihi wa taqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Bukan demikian sebenarnya, siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa itu. Nah, di sini maksudnya janji kepada siapapun yang dibuat antara seseorang ya, baik terhadap sesama manusia apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka memenuhi janji itu adalah bagian dari ketakwaan yang disediakan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bisa menghantarkan pelakunya menjadi penghuni surga yang diridhoinya. Sebab di dalam hadis Rasulullah juga menegaskan ya, Rasulullah pernah menegaskan di dalam hadis itu, la imanan liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu, rawahu at-Tailami. Tiada beriman seseorang yang tidak memegang amanah atau tidak memenuhi amanah, tidak mempertanggungjawabkan amanah, dan tidak beragama bagi orang yang tidak menepati janji. Nah, oleh karena itu tadi diumumkan bahwa contohnya kita punya janji setia atau berwala kepada saudara-saudara kita, membantu membela saudara-saudara kita di Palestina yang sejak tahun 46 ya 48 terutama dimulainya itu adalah mengalami penjajahan yang terus-menerus. Mereka menjadi target untuk dizolimi oleh bangsa yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, karena kelakuannya yang memang suka mengingkari janji, selalu berkhianat terhadap perjanjian. Dengan Rasulullah itu tercatat kalau kita lihat tafsir Al-Qur'an maupun hadis itu sampai 3 kali itu. Ya. Sehingga ada yang dieksekusi 70 orang Yahudi itu oleh sahabat ya, dan tempat eksekusinya itu sekarang menjadi tempat wudhu ya di bagian utara kalau tidak salah. Kalau kita
melaksanakan sholat di Madinah itu menghadap ke arah kiblat itu di gate pertama, ya, tempat eksekusinya orang-orang Yahudi yang berkhianat, yang pengkhianatannya itu sangat keterlaluan, di mana Rasulullah SAW hendak dibunuh, kemudian dijatuhkan batu dari atas gedung yang tinggi, ya. Jadi mereka naik ke atas gedung, kemudian Rasulullah sedang bermusyawarah dengan para sahabat, ketika itu hendak ditimpakan batu dari atas gedung itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dan Rasulullah diselamatkan. Maka ketika itulah pengkhianat yang ketiga yang tidak ada ampun, sehingga orang-orang Yahudi itu dikepung, ya, diantaranya dikepung oleh orang-orang Madinah, ya, dan sebagiannya kurang lebih 70 orang itu dieksekusi di situ. Jadi memang ini bagian dari walak kita, kesetiaan kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim dimanapun berada, termasuk di Palestina. Apalagi saudara-saudara muslim kita di Palestina itu dalam sejarahnya negara yang pertama kali mengakui kedaulatan dan kemerdekaan RI ketika negara-negara lain masih belum ada yang berani. Ya, mufti Mesir, tokoh-tokoh Palestina itu dengan berani mendukung dan mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan tidak hanya itu, mereka ada saudagar yang kaya, yang semua hartanya, semua bisnisnya, semua hasil dagangnya disumbangkan untuk mendukung kemerdekaan negara Republik Indonesia karena persaudaranya itu. Makanya ini adalah bagian dari walak kita, kesetiaan kita, ya. Kemudian ada yang bertanya, ya, kenapa kita mesti membantu saudara kita yang jauh? Di tempat kita aja banyak yang keteteran. Sama, Pak, prinsipnya seperti ini. Kita sebenarnya punya uang sedikit, kita sedang membutuhkannya, tapi ada orang lain yang membutuhkan. Maka ketika kita sumbangkan uang yang sedang kita butuhkan tadi, maka pahalanya lebih baik daripada yang lainnya. Dikala kita membutuhkan, sedekah yang paling baik dikala kita butuh, punya uang 5.000, sebenarnya itu uang satu-satunya yang kita butuhkan. Ternyata ada orang yang lebih membutuhkan. Ketika kita sumbangkan, kita nggak punya apa-apa, padahal kita butuh. Itu perumpamaannya, Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak peduli, ya. Jangan sampai kita tidak peduli. Diumumkan tadi, maka kalau sudah diberikan amanah untuk disampaikan, kita akan sampaikan. Contoh misalnya Dewan Dakwah, kemudian Asyri dan lain sebagainya, mendapatkan amanah untuk menyampaikan donasi tersebut, kita akan sampaikan, dan kita punya link pejuang-pejuang kita langsung di sana. Dan alhamdulillah banyak orang-orang Indonesia yang sekarang menjadi penduduk sana, sudah menikah dengan orang-orang Palestina. Nah, ini adalah bagian dari hubungan kita. Walaupun dicegat-cegat nanti harus ditukar uangnya dengan Turki dan sebagainya, mereka yang atur. Sebab kalau lewat transfer sekarang nggak bisa langsung clear, Pak. Jadi kita harus bersiasat. Yang paling penting pokoknya sampai, insya Allah, ya. Jangan sampai kemudian sesama muslim kemudian kita tidak percaya. Insya Allah itu akan disampaikan. Buktinya apa? Setiap ada bendera Indonesia, warga Palestina tahu bahwa di situ akan dibagikan makanan. Itu sudah sangat jelas. Jadi begitu ada bendera Indonesia datang dengan kendaraan, walaupun kendaraan dari sana, tapi mereka tahu bahwa itu adalah ada bantuan dari Indonesia, pangan, obat-obatan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah ini bagian dari walak tadi, kesetiaan kita. Maka janji setia kita kepada Allah, janji setia kita kepada manusia pasti disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang 77, tadi 76 surat Ali Imran, ya. Kita lanjut ayat 77-nya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim." Ini sebaliknya. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya, janji setianya dengan Allah, dan menukar sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, tadi berbuat curang, tadi mau mengambil kecurangan-kecurangan, itu menukar janji setia, menukar amanah dan sebagainya, ya, dengan harga yang sedikit untuk kepentingan dunia. Mereka itu tidak mendapatkan bahagian pahala di akhirat dan tidak akan berkata-kata, ya, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka disediakan azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik.
Jadi penting ini. Karena itu siapapun kita, kalau kita memiliki amanah dan janji, mari kita tunaikan dengan baik. Ya, kita tunaikan dengan baik. Bantuan kita sampaikan, ya. Dan insya Allah, contoh misalnya bantuan dari Darussalam ya yang pernah kita sampaikan, sampai Pak kita sampaikan ke sana dalam bentuk mushaf Al-Quran dan lain sebagainya kita sampaikan ya ke lokasi-lokasi yang memang dipesankan oleh Bapak dan Ibu sekalian ya untuk di lokasi bencana ya. Cuman kita kan kadang-kadang tidak semua bantuan mesti kita videokan ya Pak ya. Ini kadang-kadang ya nggak harus divideokan juga karena kadang-kadang kita juga menghargai orang yang mendapatkan bantuan, jangan sampai kemudian merasa direndahkan dan sebagainya. Di samping itu juga menjaga keikhlasan dan sebagainya. Kadang-kadang sempat, kadang-kadang ada yang nggak sempat divideokan. Kadang-kadang ada yang mau divideokan, ada yang tidak mau. Nah, oleh karena itu, ya ini adalah bagian dari tanggung jawab. Karena dari sana juga amanah, dari sini juga amanah. Jadi harus kita lakukan. Tapi insya Allah, ya, karena kita sama-sama orang beriman itu harus menunaikan amanah dan janji, sebab pertanggungjawabannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, masih banyak waktunya ya. Walladzina yanquduna, ini ayat 25 surat Ar-Ra'd, surat nomor surat Ar-Ra'd surat nomor 13. Di surat Ar-Ra'd ayat 25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, maksudnya memutuskan hubungan silaturahim, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan dan lain sebagainya, dan mengadakan kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan di muka bumi? Tidak hanya kerusakan lingkungan Pak, mengadu domba, menebar fitnah, menebar hoak, kebohongan supaya terjadi permusuhan misalnya begitu ya, adu domba ya. Kemudian berbuat zalim, menzalimi orang lain itu juga membuat kerusakan. Jadi dijelaskan dalam ayat ini, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, kemudian memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihubungkan, yakni silaturahim, persatuan dan kesatuan ya, kemudian mengadakan kerusakan di muka bumi, yakni melakukan tipu daya dan pecah belah, politik adu domba dan sebagainya ya, orang-orang itulah yang akan memperoleh laknat Allah atau kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang sangat buruk, yakni di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat tercela ini atau sifat buruk ini yang sangat menakutkan, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita tegaskan kembali bahwa menepati janji itu adalah bagian dari kewajiban utama di dalam syariat. Oleh karena itu hati-hati di dalam berjanji. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti itu ya, mengingatkan kepada kedua orang tua yang memiliki anak, jangan mudah berjanji ya apabila kita tidak mampu menepati. Walaupun kadang-kadang itu spontanitas karena anak rewel dan sebagainya. Hati-hati dalam berjanji terhadap anak ya, sebab kalau tidak ditepati nanti anak ini akan mengikuti akhlak orang tuanya, jadi berdusta, kemudian istilah anak muda mah gampang ngeles dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka hati-hati dengan berjanji walaupun dengan anak kita sendiri ya. Anak kita adalah amanah, anak kita adalah bagian dari tanggung jawab kita yang harus kita didik dengan baik. Tentu yang hal-hal dianggap sepele jangan sampai kita kemudian tergelincir gara-gara mendidik anak kita dengan akhlak yang tidak baik. Misalnya kita suka berjanji, kemudian setelah waktunya tiba dengan janji itu kemudian ngeles dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dengan berjanji ini. Maka penting bagi kita, apalagi orang muslim ini sudah dididik untuk menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertanggung jawab. Puasa bulan Ramadan sebulan penuh itu diantaranya adalah bagian dari cara Allah mentarbiyah kita atau mendidik kita, cara Allah untuk membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita agar memperbaiki akhlak kita. Nah, dari situlah maka akhlak kebaikan selama bulan Ramadan itu kemudian mestinya, dan kita harus berusaha istiqomah, konsisten untuk mengamalkan di hari-hari di bulan selain Ramadan. Sifat jujur, bertanggung jawab, tidak mudah janji, tidak berbicara bohong, tidak memfitnah dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah dididik oleh Allah dan insya Allah kita lulus semua.
Ya tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya atau merealisasikannya atau mempertahankan secara konsisten di hari-hari di bulan selain daripada Ramadan tersebut. Dengan cara demikian maka ketakwaan kita akan terjaga. Dengan cara demikian maka kita akan menjadi orang-orang yang insya Allah selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah ridho terhadap kita dan kita insya Allah juga ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Inilah pentingnya bagi kita untuk melakukan kontemplasi atau ihtisab, ya. Jangan sampai kebiasaan baik, karakter baik, ruhiyah kita selama bulan Ramadan yang begitu baik, kemudian pasca Ramadan seolah-olah kita bebas, ya. Jangan sampai kemudian kita bebas seperti bebasnya setan yang dibelenggu selama bulan Ramadan. Nah, ini perlu kita perhatikan secara bersama-sama. Kemudian tentang amanat, ya. Tadi banyak masalah janji. Sekarang tentang amanat. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11. Ini banyak yang sudah hafal dari ayat pertama bahkan, ya. Dan orang-orang yang melihara amanat yang dipukulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa? Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya, ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, ya. Walladzina hum an salatihim yuhafizun, dan seterusnya. Itu di ayat-ayat itulah maka Allah mengingatkan kita semuanya, ya. Itu adalah kepribadian orang mukmin, makanya ditulis atau diabadikan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat yang menjelaskan tentang karakter orang-orang yang beriman. Nah, ini penting bagi kita memelihara amanat, termasuk tadi amanat ilmu, amanat anak, amanat harta, amanat jabatan, kedudukan, amanat apalagi, semuanya lah yang berkaitan dengan amanat itu mari kita tunaikan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kemudian kita menyanyiakannya yang bisa menggelincirkan kita, terpleset bahkan membinasakan kita, ya. Ada 3 karakter yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berbicara jujur, yang kedua, menunaikan amanat, dan yang ketiga, tidak menyakiti tetangganya. Itu karakter yang betul-betul mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila 3 ini kemudian dilewatkan, diingkari, bahkan dilanggar, maka tentu saja murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat Allah itu merahmati kita, meridhai kita, menyayangi kita, pertama, jadilah orang-orang yang jujur, berkata-kata jujur. Kemudian tu'addul amanah, menunaikan amanah, adil terhadap amanah itu, ya, tidak disia-siakan, tidak diingkari, tidak dikhianati. Kemudian dengan tetangga jangan sampai menyakiti, ya, karena saudara yang paling dekat di antara kita adalah tetangga. Betul nggak Pak kira-kira ini? Ya, kita punya anak 5 misalnya, jadi orang semua, maksudnya jadi orang besar Pak, sukses semua. Tapi ada di daerah lain, bahkan mungkin ada di negara lain. Kita hidup berdua dengan istri kita di rumah, ya, di masa-masa tua dalam keadaan kesendirian, ya, karena anak-anak kita jauh ada di negeri orang dan sebagainya. Apalagi masa pandemi seperti ini, pulang dicegat sana cegat sini gitu ya Pak, ya. Nah, maka saudara kita yang paling dekat adalah siapa? Tetangga kita. Betul ya Pak, ya? Jadi saudara yang paling dekat adalah tetangga kita. Kalau kita mengalami kesulitan, ada kesulitan, tetangga kita lah yang menjadi saudara yang paling dekat, yang menolong kita lebih dahulu, bukan orang lain. Makanya jangan sampai membuat ketersinggungan kepada orang lain. Kita punya hobi misalnya gitu ya, mohon maaf, yang hobinya main musik misalnya gitu, atau karaokean misalnya gitu ya. Jangan sampai, ya, karena ini ya karaokeanya alat-alat kita sendiri dan sebagainya, ya, seneng-seneng sendiri, uang-uang sendiri, kemudian tetangganya nggak diperhatikan, padahal tetangganya membatin gitu ya, aduh sedih amat gitu ya, punya tetangga kok begini amat. Nah, itu sebenarnya sudah menyakiti walaupun tetangganya nggak marah-marah. Maka jagalah hati dan jagalah perasaan orang lain, jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang dimurka Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara kita menyakiti tetangga kita. Itu juga sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan, ya. Insyaallah pelatihan di bulan Ramadan itu sangat lengkap, paripurna dari segala sisi kehidupan, dari sisi ketakwaan, keimanan, kejujuran. Allah didik kita dan kita sendiri yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala. Dari ketakwaan pribadi Allah didik kita rajin sholat malam,
rajin berzikir, berdoa. Doanya apa Allah yang tahu dan kita yang tahu. Orang lain tidak tahu, bahkan anak istri mungkin juga tidak tahu. Nah, itu adalah bagian dari ketakwaan pribadi. Ketakwaan sosial juga banyak, ya. Kita banyak berbuat baik. Di antaranya menyediakan buka puasa walaupun hanya seteguk air, misalnya begitu, dan pahalanya luar biasa kan. Itu semuanya adalah bagian dari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bacakan ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat 27 28 ya. Di dalam surat Al-Anfal yang tadi saya sebutkan ya, bahwasanya di situ ada kalimat-kalimat motivasi, ajakan, bahkan mungkin perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. La takhunullaha war rasul, dan jangan kalian mengkhianati Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang paling besar, yang paling agung. Kenapa amanah janji ini dikaitkan dengan harta dan anak? Karena kita mengumpulkan harta itu kadang-kadang untuk kepentingan anak kita. Ya Pak ya, kita ingin anak kita itu tidak kesulitan di masa-masa dewasanya, ya, semuanya. Sebenarnya harta yang kita cari, yang kita usahakan, yang kita tajirkan atau kita usahakan dengan perdagangan dan sebagainya, dengan karunia Allah itu kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sukses untuk pendidikannya, untuk sandang pangannya, ya. Bahkan kita kadang-kadang ingin membantu menyediakan tempat tinggalnya. Semuanya itu adalah bagian dari amanah. Tetapi makanya Allah ingatkan di sini, jangan sampai kemudian kita terjebak di dalam masalah itu sehingga tamak. Ya, tamak tahu ya Pak ya? Tamak, loba itu artinya bahasa apalagi bukan loba buah ya Pak. Loba itu artinya ya tamak tadi, rakus lah begitu. Sehingga menumpuk-numpuk harta yang banyak, ya, sampai-sampai lupa terhadap kewajiban-kewajibannya, ya. Apalagi seperti tadi, setelah anak-anak dididik dengan baik, dengan sukses, pendidikannya berhasil, ternyata rizkinya sudah Allah berikan sendiri, ya. Allah sudah berikan rizkinya sesuai dengan takdirnya. Kita sudah terlanjur banyak harta, akhirnya di masa tua bingung, punya rumah gede ngurusnya susah, mau dijual kalau laku. Ini banyak loh Pak yang terjadi model begini, ya. Rumahnya besar, kita sudah sepuh, sementara penghasilan sudah mulai menurun, bisnisnya menurun, untuk bayar listrik bingung, ya, dan sebagainya. Nah ini makanya tolong pikirkan bagaimana harta itu menjadi karunia dari Allah tetapi bisa menghasilkan pahala, ya. Syukur-syukur diwakafkan, misalnya begitu. Ada yang hartanya banyak, wakafkanlah. Dewan dakwah butuh wakaf nih. Untuk kantor sampai hari ini Dewan dakwah masih mencari tanah wakaf di sekitar kota. Susahnya bukan main, dapatnya dari jauh-jauh semua, dari kabupaten, padahal kota Bogor. Kita butuh sentra pusat kegiatan dakwah kita yang kita ingin Dewan dakwah ini kemudian mampu seperti dahulu, ya, mengirimkan dai-dai ke pedalaman, ke pesisir-pesisir pantai, ya. Tidak hanya sekedar membangun masjid dibangun bagus-bagus, ustadznya tidak ada tapi nggak ada yang menggaji, kasihan juga. Kita ketemu di daerah-daerah, aduh sedih banget, ya. Dewan dakwah daerah minta bantuan dan sebagainya, ya apa boleh buat, kita sendiri kadang-kadang juga kesulitan untuk mendakwahi atau untuk membiayai dakwah di lingkungan kita. Nah inilah peringatan-peringatan ini atau penjelasan Allah ini, bahwasanya harta dan anak itu adalah bagian dari ujian, mestinya menjadikan kita sama-sama orang-orang yang berpikir cerdas, sehingga harta yang kita miliki mari kita jadikan bagian dari pahala yang bisa dibawa ke alam akhirat. Ya, kalau di dunia kan nggak ke bawah ya Pak ya, tapi kalau dititipkan seperti itu kan, ada seorang saudagar wanita dari Jawa kalau tidak salah, ditanya gitu kan, ya kok dia mengumpulkan harta banyak banget gitu ya. Terus harta itu tidak dibawa mati Bu. Oh dibawa mati. Saya ingin harta saya dibawa ke alam akhirat. Bagaimana caranya? Dititipkan kepada anak yatim, dititipkan ke masjid, dititipkan kepada dakwah sosial dan sebagainya, ke wakaf dan sebagainya. Dibagi-bagikan begitu. Nah itu prinsipnya, dia ingin hartanya dibawa ke alam akhirat. Ya, maksudnya dibawa di sini maksudnya pahalanya, kebaikannya, rahmatnya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ya, di dalam surat Al-Anfal tadi, bahwasanya
harta dan anak itu adalah cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Kemudian di surat Al-Isra ayat 34 dan 35, saya bacakan artinya saja karena sebentar lagi Isya. Masih ada berapa lama waktunya? 10 menit. Ya, ada 10 menit, insya Allah selesai. Beberapa ayat lagi kita akan bacakan. Surat Al-Isra ayat 34 dan 35. Saya akan bacakan artinya saja. Dan penuhilah janji. Ini penting ini. Terutama ini tokoh-tokoh yang disumpah dengan Al-Quran. Saya pernah mengkritisi ketika masih dulu aktif di Jakarta, di IKP DKI, Penerbit Buku Agama Islam, dan sering berinteraksi dengan para pejabat. Kadang-kadang ya ada kesempatan untuk memberikan training leadership, pembinaan kepada eselon-eselon itu, kita sampaikan. Bahkan pernah kita ngobrol dengan anggota DPR MPR ya, ketika saya ngirimkan buku yang saya tulis Bahaya Indonesia Menuju Keruntuhan itu, saya pernah menyampaikan masukan, Pak, sumpah jabatan itu jangan Al-Quran cuma ditaruh di atasnya, tapi carikan ayat yang sesuai dengan jabatannya itu. Bacakan ayat itu, apakah Anda setia dengan ayat ini? Kalau dia muslim begitu ya Pak ya, jabatan tangan, kan begitu maksudnya. Jadi masing-masing sumpah setianya itu berbeda. Kewajiban seorang hakim, seorang jaksa, seorang polisi sesuai dengan profesinya. Itu dibacakan ayatnya. Kalau Anda muslim, Anda setia dengan ayat ini, tentu juga setia dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila gitu kan ya. Jangan hanya Al-Quran kemudian ditaruh di kepalanya. Mau ditumpuk 10 Al-Qurannya, dia nggak tahu isinya kan, akhirnya ya diingkari sumpah-sumpahnya nih. Makanya ini penting ya. Dan penuhilah janji, ya jangan mudah berjanji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, maksudnya menimbang atau mengadili. Takaran itu artinya tidak hanya sekedar timbangan barang kiloan dan panjang meter, senti, kilo dan sebagainya, tapi ini adalah takar dalam arti timbangan ya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik bagi kalian akibatnya. Nah, ini semuanya adalah bagian dari kesetiaan terhadap kebenaran, kesetiaan dengan keadilan, kesetiaan dengan hak-hak yang mesti kita tunaikan, kewajiban yang mesti kita tunaikan. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19-20 ya, saya akan bacakan artinya lagi. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang yang tidak mengetahui atau orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji dan tidak merusak perjanjian. Ini penting bagi kita untuk jelaskan tadi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang banyak berjanji tetapi janjinya kemudian diingkari. Satu saja janji itu diingkari, maka itu akan menjadikan kita orang yang celaka, menjadikan orang kita yang rugi, orang yang muflis, orang-orang yang rugi. Rugi di sini bukan berarti orang yang tidak punya harta dan lain sebagainya, tetapi dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan janjinya yang telah diucapkan tapi tidak ditunaikan, apalagi dengan hak-hak manusia, apalagi dengan hak-hak rakyat misalnya begitu. Nah, ini penting, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka, yang dilaknat Allah, yang dimurkai Allah, yang dilemparkan ke dalam azab yang sangat menyala-nyala hanya karena kita lengah terhadap janji kita. Lagi-lagi saya ingatkan, sekecil apapun janji itu termasuk kepada anak-anak kita. Oleh karena itu jangan mudah berjanji. Lebih baik kita berdiskusi atau kita kemudian tidak berjanji tapi berusaha sekuat hati untuk melakukan kebaikan yang menyenangkan anak-anak kita, yang menyenangkan sesama manusia, yang menyenangkan negara. Dalam arti maksudnya negara di sini adalah kalau kita punya kewajiban terhadap bela negara misalnya, atau memakmurkan negara. Nggak perlu banyak berjanji. Kita sedih sebenarnya dengan para petualang politik ya, yang mudah berjanji. Ketika kampanye janjinya macam-macam, ini dan itu ya. Begitu sudah jadi lupa semuanya. Bahkan tidak hanya sekedar lupa, kadang-kadang diingkari, bahkan kadang-kadang malah berbuat zolim ya terhadap orang yang pernah menolongnya. Nah, ini kelakuan Yahudi. Kalau di Indonesia namanya Yahudi pesek, Pak. Ya, ini kelakuan orang Yahudi. Gencatan senjata baru sebentar, tahu-tahu udah diingkari. Ini kelakuan orang Yahudi, Pak, yang mudah mengkhianati perjanjian. Janjinya itu hanya untuk menipu. Janjinya hanyalah untuk
mencari keselamatan dirinya sendiri atau keuntungan dirinya sendiri. Banyak terjadi ya. Berkali-kali kalau kita ingat sejarah orang Yahudi yang menjajah Palestina ini selalu begitu. Pada saat mereka kepepet, dicerca, dicaci, dilaknat, dikutuk oleh seluruh dunia, mereka menawarkan gencatan senjata. Tapi gencatan senjata itu hanya sekedar bentuk tulisan, perjanjian kata-kata di atas meja. Yang di bawah bergerak terus. Yang di bawah melakukan kegiatan kezoliman terus. Tidak dilarang oleh pemerintahnya. Dan malah kadang-kadang diam-diam didukung. Lanjutkan. Nah ini kan kelakuan yang seperti ini yang sangat-sangat jelek. Dan oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang yang waspada terhadap perjanjian-perjanjian ya, dengan orang-orang yang memang punya karakter buruk. Nah kalau sudah tahu, maka jangan kita tertipu lagi ya, kemudian masuk perangkap orang-orang yang suka berkhianat, orang-orang yang suka berjanji tapi janjinya diingkari, bahkan dikhianati, bahkan kemudian berbuat zalim. Allah alam bisawab ya. Sekali lagi mudah-mudahan semangat kita, konsentrasi kita, istiqomah kita di dalam menepati janji, apapun perjanjian itu, sekecil apapun perjanjian itu, dan menunaikan amanah secara bertanggung jawab adalah bagian dari karakter yang menjadi kepribadian kita sebagai orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan dengan cara itulah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya, berkumpul dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang berbakti, yakni para siddiqin, artinya orang-orang yang berada dalam kebenaran, kemudian para solehin, orang-orang yang banyak beramal soleh, kemudian para syuhada, yakni orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan harta jiwa dan raganya untuk kepentingan agama Allah dan kehormatan bangsa, misalnya begitu. Dan juga dikumpulkan dengan para nabiyin, yakni para nabi yang soleh, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah keinginan kita, dan mudah-mudahan dimanapun Allah panggil kita, kapanpun, dalam keadaan apapun, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi ini sudah saya tulis di dalam buku 17 Jalan Menuju Takwa Berbuah Surga ya. Jadi mudah-mudahan tidak hanya saya tulis, kalau ditulis kemudian pada nggak punya kan perlu dijelaskan Pak ya. Jadi supaya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan itu memotivasi kita semuanya, terutama adalah memotivasi saya pribadi, sehingga kita sama-sama menjadi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala hal-hal yang buruk, dari penyakit-penyakit yang membahayakan, dari permusuhan-permusuhan yang mencelakakan, dan dari harta yang tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina, mari kita berdoa secara khusyuk di waktu-waktu sholat kita, munajat kita, kapanpun dan dimanapun kita ingat saudara kita, mari kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka semuanya, menolong mereka semuanya, memberikan kesabaran kepada mereka semuanya, dan memberikan kemenangan kepada mereka untuk segera dibebaskan dari segala bentuk penjajahan dan merdeka. Dan khusus bagi yang syahid semuanya ya, laki maupun perempuan, anak-anak, mudah-mudahan syahidnya betul-betul memberikan syafaat bagi kita yang mendoakannya di negeri kita, bangsa Indonesia ini. Karena syafaat orang-orang yang syahid itu adalah luar biasa. Kalau kita mendoakan dan mereka mendapatkan hikmah dari doa itu, mudah-mudahan mereka yang syahid juga menjadi syafaat bagi kita semuanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wabil khusus sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.